Kisah asmara Kerajaan Majapahit. Kisah ini melibatkan adik perempuan dari Raja kedua Majapahit, Prabu Jayanegara yang bernama Dyah Wiyat. Dyah Wiyat merupakan putri kedua dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit dengan Gayatri. Kakak kandungnya adalah Dyah Gitarja atau dikenal sebagai Tribuana Tunggadewi yang kelak menjadi Raja ketiga Majapahit. Pada pemerintahan kakaknya, Dyah Wiyat diangkat sebagai Raja bawahan di daerah Daha atau sekarang Kediri. Dirinya bergelar Raja Dewi Maharaja Sabre Daha ketika menjabat sebagai Bupati di Daha. Posisi ini terus dipegangnya sampai dia meninggal pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, keponakan sekaligus menantunya. Serta perannya tak tergantikan. Dalam pemerintahan Hayam Wuruk, Dyah Wiyat tergabung dalam Sabta Prabu, yaitu semacam Dewan Pertimbangan Mulai yang beranggotakan keluarga kerajaan. Namun perebutan kekuasaan membuat dirinya harus tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Dyah Wiyat merupakan Sekar Kedaton yang memiliki kedudukan sosial tinggi. Posisinya sebagai putri raja benar-benar membuatnya jadi incaran. Dyah Wiyat memiliki sifat yang tegar, berwawasan luas, memiliki pandangan ke depan, dan berwibawa. Sosok ini dianggap sangat cocok bila dijadikan sebagai pemimpin. Dalam banyak hal Dyah Wiyat memang memiliki sifat dan sikap yang menonjol dari kakaknya, Sri Gitarja. Dyah Wiyat bisa bersikap tegas, mampu memilih secara tegas satu di antara banyak pilihan yang berada dalam kedudukannya, tak ubahnya malakama. Sifat dan sikap yang demikian lebih mandiri dan amat sesuai untuk menjadi pemimpin. Namun, kisah percintaan sang putri ternyata tetap menginjak bumi. Cinta tak mengenal batas kedudukan dan ruang hati untuk bertambah. Secara diam-diam, Dyah Wiyat dicintai oleh tabib kerajaan yang bernama Ratanca. Ratanca juga salah satu dari 7 anggota Dharma Putra, atau jabatan istimewa bentukan dari Raden Wijaya. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang mereka, namun mereka sebagai pegawai yang disayangi raja. Cinta yang bersemi di balik tembok kerajaan itu terus menemukan labuhannya. Dyah Wiyat membalas rasa cinta seorang Ratanca yang hanya rakyat jelata, namun menempati sebagian besar cinta dalam hatinya. Karena rasa cinta ini Dyah Wiyat ingin selalu bertemu dengan pujaan hatinya tersebut. Namun keduanya tidak bisa secara terang-terangan bertemu. Karena itulah Dyah Wiyat sering menginginkan dirinya sakit agar bisa bertemu dengan Ratanca. Sebab hanya dengan sakit dia bisa bertemu dengan Rakrian Tanca, kekasih hatinya. Namun cinta mereka berdua terhalang oleh tembok kekuasaan Majapahit. Cinta kedua insan tersebut tidak bisa berjalan seperti apa yang direncanakan. Perbedaan status menjadi penghalang cinta Dyah Wiyat dan Ratanca. Kabar cinta terlarang antara Dyah Wiyat dan Ratanca ternyata telah menjadi rahasia umum di kalangan kerajaan Majapahit, bahkan sampai ke telinga istri Ratanca, Nyai Tanca. Dirinya bahkan menuduh Dyah Wiyat yang menggoda suaminya. Nyai Tanca bahkan menganggap kematian Ratanca disebabkan oleh Dyah Wiyat. Sehingga memicu Nyai Tanca melakukan percobaan pembunuhan kepada Dyah Wiyat dengan mengirimkan sekeranjang buah mangga yang di dalamnya dimasukkan ular bandotan yang beracun. Setelah percintaannya dengan Ratanca kandas,
Dyah Wiyat dijodohkan dengan Raden Kudamerta Brewengker. Sebelumnya, putri-putri Raden Wijaya memang dilarang untuk menikah selama pemerintahan Raja Jayanegara. Namun kemudian, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti bersama dengan Dharmaputra. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Namun beberapa tahun kemudian, Raja Jayanegara tewas di tangan Ratanca. Akhirnya putri-putri Raden Wijaya menikah. Raden Kudamerta yang merupakan bangsawan dari Wengker melamar Dyah Wiyat. Namun pernikahan antara Raden Kudamerta dan Dyah Wiyat tidak berlandaskan cinta. Raden Kudamerta sebelum menikah dengan Dyah Wiyat telah memiliki istri bernama Dyah Menur Hardiningsih dan memiliki seorang anak laki-laki. Disinilah terjadi cinta segitiga dalam lingkaran Majapahit. Sebelum pernikahannya dengan Dyah Wiyat, Panji Wiradapa yang merupakan paman dari Raden Kudamerta menawan istrinya Dyah Menur. Hal ini dilakukan agar Raden Kudamerta bersedia menikah dengan Dyah Wiyat. Bila Dyah Wiyat menjadi ratu, maka otomatis Raden Kudamerta akan menjadi seorang raja. Jika Kudamerta menjadi orang nomor 1 di Majapahit, maka kemungkinan besar Panji Wiradapa menjadi orang nomor 2, yaitu Mahapatih akan terwujud. Di sisi lain, Dyah Wiyat yang kisah cintanya kepada Ratanca gagal karena status sosial, kini harus menerima perjodohan dengan suami wanita lain. Sementara itu nasib Dyah Menur lebih malang, dia harus menyingkir karena Raden Kudamerta mengaku belum memiliki istri. Rahasia yang disembunyikan laki-laki itu, rahasia yang kini bukan rahasia lagi, bahwa dia telah beristri saat mengawini dirinya, sungguh merupakan pelecehan yang tak akan terampuni. Karena cinta terlarang ini jugalah, Gajah Mada merasa kekhawatiran akan kestabilan kekuasaan terah murni Raden Wijaya, karena Raden Kudamerta dan Dyah Menur memiliki seorang anak laki-laki. Tentunya saja ini akan mempengaruhi peralihan kekuasaan di masa yang akan datang. Selain itu berarti Raden Kudamerta akan menempatkan Dyah Wiyat sebagai istri kedua. Sebuah kesalahan yang sangat fatal. Karena itulah, Bayangkara, pasukan elit kerajaan Majapahit, akhirnya berusaha membebaskan Dyah Menur. Setelah diselamatkan, Gajah Mada kemudian menyembunyikan Dyah Menur dan bayinya. Dyah Menur yang sangat ingin bertemu dengan suaminya akhirnya diselundupkan ke dalam istana. Dirinya menyamar menjadi Sekar Tanjung yang menjadi dayang kesayangan Dyah Wiyat. Hal yang menjadi beban bagi seorang Raden Kudamerta.